Biasanya sering muncul pertanyaan, kenapa ya sekarang kok banyak penyakit baru? Itu sering kali itu. Penyakit baru banyak, munculan macam-macam. Kenapa ya sekarang penyakit menjadi bermacam-macam? Nah, itu yang sering kita jumpai. Dulu nggak ada penyakit flu burung, flu babi, flu Hongkong, corona, HIV, kanker, kok dulu-dulunya nggak ada. Kok sekarang menjadi ada? Ya mungkin kita sedikit kembali kepada yang pernah dulu kita sampaikan, bahwa ada teori tentang bagaimana situasi kesehatan di suatu daerah. Jadi status kesehatan suatu daerah itu biasanya dipengaruhi oleh 4 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita beralih sedikit tentang penyakit. Kalau kemarin-kemarin kita tidak bicara penyakit, sekarang kita ngomong penyakit, karena kemarin kebetulan ada yang tanya tentang penyakit. Jadi kita akan membicarakan tentang sedikit pengetahuan tentang kanker. Penyakit kanker ya. Biasanya sering muncul pertanyaan, kenapa ya sekarang kok banyak penyakit baru? Itu sering kali itu. Penyakit baru banyak, munculan macam-macam. Kenapa ya sekarang penyakit menjadi bermacam-macam? Nah, itu yang sering kita jumpai. Dulu nggak ada penyakit flu burung, flu babi, flu Hongkong, corona, HIV, kanker, kok dulu-dulunya nggak ada. Kok sekarang menjadi ada? Ya mungkin kita sedikit kembali kepada yang pernah dulu kita sampaikan, bahwa ada teori tentang bagaimana situasi kesehatan di suatu daerah. Jadi status kesehatan suatu daerah itu biasanya dipengaruhi oleh 4 hal ini. Yang pertama itu dari faktor keturunan. Jadi ada faktor keturunan yang terkait dengan penyakit. Walaupun ini hanya sekitar 10% ya, faktor keturunan. Kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan itu mempengaruhi kira-kira 20%. Kemudian yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Ini kira-kira mempengaruhi 30%. Nah, yang keempat, faktor perilaku ini yang paling besar. Ini kira-kira 40%. Jadi di suatu daerah bagaimana yang namanya kondisi status kesehatan, baik, sedang, atau kurang baik ya, itu ada 4 hal ini yang mempengaruhi menurut teori ini yang namanya Bloom ini ya. Jadi perilaku itu memegang peran yang besar, kira-kira 40%. Nah, kalau tadi kenapa ini, nah dengan teori ini kira-kira yang masuk akal aspek pelayanan kesehatan, misalkan memang ada jenis penyakit baru, ada memang yang baru ya, seperti contohnya corona itu hal yang baru walaupun tidak baru sekali, tahun sekian itu sudah ada dan sudah masuk di dalam daftar penyakit internasional
Ini kemudian ada kemampuan mendeteksi penyakit semakin baik, artinya teknologi semakin baik, dibantu alat-alat canggih sehingga ada temuan-temuan baru yang dulu tidak pernah ketemu sekarang jadi ketemu. Ya, ini dari aspek ini. Nah, dari aspek perilaku ini yang pegang peranan besar, yaitu perilaku menyimpang, jadi yang tidak normal, menyimpang. Ada perilaku melampaui batas, ada perilaku merusak. Nah, ini kira-kira dari sini akan mempengaruhi lingkungan. Lingkungan menjadi semakin tidak baik. Kalau lingkungan tidak baik, maka faktor keturunan itu bisa terpengaruh. Kalau faktor keturunan ini bisa timbul penyakit baru, bisa perubahan dari faktor kekebalan kita. Jadi dari sini lingkungan, jadi dari perilaku kita, dari perilaku bisa mempengaruhi lingkungan, kemudian bisa mempengaruhi faktor keturunan. Nah, kira-kira diantaranya ini yang kira-kira menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi tidak selalu ada penyakit yang baru, tetapi bisa penyakit baru timbul karena hal-hal seperti ini. Nah, sekarang kita kalau terkait dengan kanker, maka kita akan mencoba bagaimana sel manusia itu sebenarnya. Sel manusia itu kalau di sketsa, ini saya mau sketsa, jadi bukan gambar sepenuhnya, tapi gambar secara sketsa, itu kira-kira seperti ini. Ini dengan 3 dimensi, indah sekali. Jadi kalau kita ngomong di sini ada inti sel, ini inti sel, di dalam inti ada intinya lagi. Jadi inti sel ada intinya lagi. Nah, ini organ-organ di dalam sel itu ada sekian banyaknya ini. Sekian banyaknya ini. Ini semuanya mempunyai peran masing-masing. Misalkan yang begini, ini mempengaruhi bagaimana protein itu dibentuk. Jadi pabriknya protein itu seperti apa, ini kira-kira gambarannya seperti ini. Kemudian kalau ini bagaimana energi sel itu dibentuk, energi sel itu dibentuk. Kemudian ini ada yang namanya bagaimana zat-zat sisa itu dibuang misalkan. Jadi sel ini ibarat ya satu unit paling kecil tentang kehidupan kita dalam satu sel ini. Karena masing-masing sel itu mempunyai fungsi seperti itu. Jadi banyak, ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, cuma sini menggambarkan aja. Inti sel di sini ini akan mengendalikan semua yang ada di sini. Mengendalikan kehidupan sel ini dari inti sel ini. Di dalam inti ada inti lagi. Semua kalau ada pembentukan yang namanya membentuk protein dan sebagainya, mesti lewat ada perintah dari sini. Perintah dari inti sel ini. Jadi kalau ada sel-sel yang menyimpang mesti ada pengaruh dengan ini. Kalau 3 dimensi mungkin gambarnya ini kecil karena ini layarnya kecil ya, jadi tidak begitu bisa dilihat secara. Nah, ini kalau 2 dimensi seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Dalam 2 dimensi. Ini inti sel, ini intinya inti. Ada inti lagi. Di dalam inti sel inilah banyak perintah-perintah untuk membentuk ini dan itu. Jadi termasuk kalau misalkan sel kanker itu terbentuk, ini di inti sel ini perintahnya dari sini. Dan perintahnya ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi dipengaruhi dari jadi kalau inti sel ini lagi ada gangguan, maka semuanya akan menjadi terganggu. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, maka kira-kira nanti gangguan pembentukan sel kanker
itu karena proses di sini seperti ini. Jadi proses yang mempengaruhi di sini itu ada perintah-perintah yang salah, atau karena perintah itu terganggu oleh sesuatu hal, maka menjadilah sel ini berubah karena perintahnya dalam tanda petik salah. Nah, kalau kita ngomong faktor-faktor keturunan itu semua tersimpan di sini. Jadi kalau kemarin saya pernah menjelaskan bahwa kenapa nasab itu kok dari ayah, saya pernah jelaskan di mari. Jadi karena ada faktor keturunan di mana yang menentukan seorang janin laki atau perempuan itu dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Jadi yang menentukan janin itu laki atau perempuan itu faktornya dari ayah, bukan dari ibu. Walaupun dua-duanya mempengaruhi. Jadi kalau seorang ibu itu membawa faktor keturunan yang disebut XX, tapi kalau ayah itu XY. Jadi kalau faktor keturunan dari ayah itu yang keluar X, maka nanti janin itu akan perempuan. Kalau yang perintah dari Y, maka janin itu akan jadi laki-laki. Disitulah kira-kira bagaimana nasab kok laki-laki dari laki-laki. Nah, semua perintah-perintah itu ada di sini, ada di inti sel ini. Jadi inti sel ini semua masing-masing ini bekerja. Jadi masing-masing alat sel ini bekerja sendiri-sendiri dan secara bersama-sama, sendiri-sendiri dengan sesuai fungsinya. Ada yang fungsinya untuk pernapasan sel, untuk membentuk energi sel, untuk mengeluarkan zat-zat yang kotoran, untuk membentuk protein dan sebagainya, ada di sini. Tapi mereka bekerja sama-sama untuk membentuk fungsi hidup itu, fungsi hidupnya sel. Makanya ini adalah unit terkecil dari kehidupan kita menurut ilmu biologi, begitu. Unit terkecilnya begitu. Jadi ini macam-macam isinya. Jadi ini ada dindingnya di sini, biasanya membran namanya kalau kita sebut membran. Membran sel, di sini dinding inti, ada lapisan-lapisannya bermacam-macam kalau kita. Sekali lagi masing-masing mempunyai berfungsi sesuai dengan peran masing-masing. Tetapi semuanya akan membentuk yang namanya unit kehidupan sel ini. Sehingga dalam sel itu banyak struktur di dalamnya agar sel itu hidup. Masing-masing struktur berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing sel dan berkembang biak. Untuk berkembang biak, untuk menjadi berkembang itu masing-masing itu mempunyai fungsi. Nah, ketika kerja fungsi terganggu, muncullah gangguan kesehatan. Salah satunya kanker tadi. Jadi gangguan kanker itu mulai dari tingkat sel. Makanya zaman sekarang mulai berkembang bahwa pengobatan itu mulai dengan sistem sel. Jadi kemarin salah satunya, kalau ada vaksin corona itu ada dua macam. Satunya vaksin yang terbuat dari virus yang dilemahkan, satunya vaksin yang dibuat dari sel ini. Sebagian dari sel diambil, jadikan vaksin. Proses kimiawi, Pak? Iya. Itu. Jadi makanya itu ini adalah yang menjadi dasar bagaimana sel kanker itu terbentuk begitu. Sehingga dugaan penyebab kanker itu disebut karena zat karsinogenik namanya. Zat karsinogenik itu bahan pemicu timbulnya kanker. Jadi penyebabnya enggak langsung ini, enggak bisa, tapi disebut dengan zat karsinogenik.
Yang terduga diantaranya yang terduga ya, bahan-bahan penyebab polusi. Salah satunya ini. Ada beberapa zat kimia penyebab polusi itu diduga menyebabkan menjadi zat karsinogenik ini. Sehingga kalau zat itu masuk mempengaruhi sel, sel itu tumbuhnya bisa tidak normal. Ada bahan tambahan makanan yang tak terkontrol. Jadi kemarin yang saya jelaskan, bahan makanan itu ada beberapa yang diduga menjadi penyebab kanker. Kemudian bahan-bahan lain masih banyak. Jadi yang diduga menjadi karsinogenik ini banyak. Kemudian yang ketiga ini ada virus. Jadi ada beberapa penyakit yang disebabkan karena virus itu nanti end point-nya akhirnya menjadi kanker. Karena virus itu, kehidupan virus itu mempengaruhi sel secara langsung. Jadi kalau tadi gambar sel ya, ini gambar sel ya. Virus itu suatu hanya bukan dikatakan makhluk hidup, bukan makhluk hidup, tapi kalau mati juga tidak mati, karena dia bisa berkembang biak. Tapi tanda-tanda sebagai kehidupan seperti ini tidak lengkap. Jadi bahan virus itu hanya suatu bahan yang bisa membuat replika, tapi dia hidupnya itu kalau masuk ke dalam sel. Jadi dia dari luar masuk sel, dari sel ini mempengaruhi proses sel ini sehingga sel ini akan berkembang menjadi tidak normal. Itulah virus. Jadi itulah virus seperti itu. Jadi masuk nanti mempengaruhi inti sel, semua yang dibentuk ini menjadi tidak normal, berubah. Itu sistem kerja. Makanya itu ini salah satunya, infeksi virus ini bisa menyebabkan kanker. Jadi beberapa penyakit virus pada suatu kata berkembang menjadi kanker. Ya, kanker itu sel berkembang tidak terkendali. Sistem yang ada di dalam tubuh kita tidak mampu mengendalikan. Jadi mereka setelah ada pengaruh sesuatu karsinogenik tadi, maka sel itu akan berubah sehingga tidak terkendali. Akibatnya bertambah banyak dan bertambah tidak teratur bentuk dan fungsinya. Tak terkendali semua. Fungsinya tidak terkendali, perkembangannya tidak kendali, jadi tidak karuan. Dia menjadi semacam apa ya, hidup di dalam tubuh manusia tapi tidak mengikuti aturan manusia di dalam aturan tubuh. Jadi tidak ikut perintah-perintah, dia sendiri mendesak sekitarnya, merusak sekitarnya, menyebar kemana-mana lewat aliran darah limfa, muncul anak sebar. Ini ceritanya. Tadi dikatakan ada kesalahan dalam perintah dari inti sel itu, yang dimaksud gimana? Jadi contohnya gini sebentar ya. Nah ini yang normal. Jadi sel itu kalau berkembang seperti ini, dari satu itu jadi dua, misalkan ini ya. Ini ada prosesnya. Ini ada 1, 2, ini jadi 4 dan 2 ini. Ini yang normal begini. Ini perintah yang benar seperti ini. Ini kalau perintah yang benar itu seperti ini jadinya. Nah, kalau yang salah, nah ini contohnya. Ini salah satu ya. Ini not cell, ini kan pengaruh di sini, tapi tubuh kita mampu mengendalikan, rusak, mati ini. Ini sudah lain, jadi ini karena pengaruh lain jadi lain. Nah ini yang jadi lain ini dari ini sekian, ini menjadi berubah begini, jadi begini langsung. Perbanyakannya itu tidak terkendali. Jadi seharusnya tadi kalau yang tadi seharusnya hanya hasilnya 4, ini hasilnya abrek ini. Karena akibat dari inti selnya itu fungsinya terganggu. Ada kaitannya dengan saraf? Ya. Saraf. Ya saraf sendiri terdiri dari sel-sel. Jadi saraf juga bisa jadi begini. Ada kanker saraf, ada kanker otak misalkan, ada itu. Jadi sel saraf sendiri bisa berubah dipengaruhi
zat karsinogenik berubah menjadi kanker. Jadi kalau ada orang kena tumor otak, kanker otak, itu ada dua macam. Ada yang kanker karena sel saraf otaknya, ada sel sela-sela sarafnya. Jadi antara sel-sel itu di sentra sel-sel ada sela-sela. Sela-sela ini juga dari sel. Jadi ada sel saraf, ada sel yang bukan saraf. Nah, yang kanker itu bukan saraf, ada yang saraf. Tergantung dari pemeriksaan ininya. Jadi yang dipengaruhi, sekali lagi, inti sel dipengaruhi sehingga membentuk hal-hal yang tidak benar. Itulah prosesnya kanker seperti itu. Jadi ini contohnya, ini yang mampu dikendalikan, ini mati ini. Kalau tidak mampu jadi begini. Makanya itu mesti kalau kanker itu ada semacam tumornya, kemudian anak sebarnya ada. Nah, inilah yang menentukan stadium berapa. Biasanya mulai dari stadium kanker, stadium 0, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 biasanya. Kalau stadium 0 itu belum kemana-mana, hanya di situ. Stadium 2 penyebarannya sampai ke sini, 3 sampai ke sini, nah, itu ceritanya. Jadi betapa ininya, rusaknya ya. Jadi pertumbuhan yang tidak terkontrol ini, sehingga dia sendiri. Biasanya kalau terkontrol ya ini, kalau terkontrol seperti ini. Nih sekian itu. Ini tidak terkontrol. Abnormal. Iya. Bukan hanya tidak abnormal, tidak terkontrol, Pak. Iya. Ya. Benjolan. Ya, pertamanya mesti ada karena pertumbuhan ini kan tidak terkontrol. Jadi gambaran ini selanjutnya ini. Nah, pada awalnya begini. Ini yang normal, ini yang tidak normal. Jadi satu ini dulu tidak normal, satu kemudian berkembang secepat ini. Yang lain itu berkembangnya baik-baik begini, ini tidak karu-karuan ini. Ini contohnya begini gambarnya. Jadi ini normal, ini tidak normal. Ini selnya kan gede-gede, ini aslinya begini, semua bagus-bagus begini. Nah, ini begitu dia terpengaruh zat karsinogenik tadi. Tumor itu kanker itu tumor ganas. Iya. Ada tumor yang jinak yang hanya ini tidak merusak yang lain, biasanya hanya mendesak aja itu. Kalau ganas itu bisa punya anak sebar kemana-mana. Ini nanti contohnya, ini gambarannya begini. Jadi yang normal begini karena pengaruh menjadi begini. Ini jelaskan berbeda nih. Yang satunya seperti ini, satunya seperti ini. Ini sudah gede-gede, bentuknya tidak teratur. Nah, ini kan bentuknya teratur bagus. Ini tidak teratur. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, nah ini mulai dari satu sel mengalami gangguan tadi. Kemudian dia mulai sedikit jadi banyak dulu. Ini lebih banyak lagi, ini banyak sekali. Nah, ini mulai masuk. Ini gambaran kanker begini. Maaf dok, kalau Ya. saya ingin masuk lebih spesifik terhadap satu jenis kanker, misalnya kanker paru, yang rusak ini organnya atau karena selnya tidak normal atau pengaruh lingkungan atau dan seterusnya? Ya ini tadi, kembali lagi, kalau ini mulai dari satu sel yang menjadi tidak normal, semuanya berawal dari sel. Kalau kanker itu, sel yang fungsinya, perkembangannya, ininya jadi rusak dari semula. Jadi kalau misalkan satu sel ini gunanya untuk menghasilkan cairan A namanya. Nah, sekarang kalau pengaruhnya rusak, itu cairan A tidak terbentuk, tapi dia berkembang sendiri menurut versinya sendiri, tidak menurut versi tubuh secara umum. Tubuh ini kan apa ya?
dikendalikan secara ini bahwa kamu harus membuat ini, kamu buat itu, kamu ini. Lah, yang namanya sel kanker ini sudah tidak bisa diperintah. Tubuh kita tidak bisa memerintah. Jadi katanya mungkin kalau orang sini ngomongnya itu udik karbetibi. Udik karbetibi itu. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mengontrol, ya sudah. Ini di luar kontrolnya tubuh kita. Maka dia menjadi seperti itu. Ya ini jadinya. Ini kan menjadi lain. Ini masih berubah lain, jadi lain. Jadi sudah tidak karu-karuan itu. Jalan keluar penanganan yang paling tepat untuk orang yang menderita kanker jenis organ tertentu, misalnya kanker hati, kanker paru, itu apa? Harus operasi atau bagaimana? Tergantung dari ini tadi. Kalau masih seperti ini ya, ini bisa diambil sekian selesai dah. Tapi kalau sudah ini masuk ini, nah seperti ini. Ini satu ini masuk ke pembuluh darah, ini bisa kemana-mana dan ini bisa berkembang sendiri kemana-mana. Menyebar. Di mana nyantol di situ dia hidup. Ini hanya katakan ini satu sel ini ikut peredaran darah. Nanti di mana nyantol di situ hidup dia. Hidup menurut versinya sendiri, tidak bisa dikendalikan oleh tubuh kita. Jadi kalau misalkan pengendalian tubuh kita itu kalau sel-sel semuanya pengendalian kita ada dua, dikendalikan oleh saraf dan dikendalikan oleh hormon. Dua ini bang. Nah dua ini sudah tidak mampu mengendalikan ini. Ya rekan itu udik karbetibi itu ceritanya. Nah, jadi seperti ini. Sana udah karu-karuan gitu. Makanya itu, jadi nanti kalau kembali kepada ini, kalau masih seperti ini diambil bisa. Nah kalau sudah anak sudah bersebar itu biasanya salah satu pilihan biasanya, oh ini bisa di kemo, ini tidak bisa, atau ini bisa di radiasi dan sebagainya. Tapi kalau sudah banyak hal, misalkan ada kanker indung telur umpamanya, atau kanker di kandungan misalkan, itu menyebar satu ke hati, menyebar ada yang ke paru, ada menyebar ke tulang belakang, terus mau diapakan sudah itu? Apa mau dihancurkan semua? Tidak mungkin. Tapi tetap kemo. Ya, kemo artinya kalau pengobatan kanker itu ada 3 macam istilahnya. Yang pertama, kalau masih bisa diambil, diselamatkan, kanker diselamatkan. Kemudian yang kedua, kalau bisa dilakukan adjuvan itu artinya dilakukan penghambatan dan sebagainya, itu dihambat. Kalau tidak bisa, itu namanya dilakukan paliatif. Terapi paliatif itu terakhir biasanya. Paliatif itu hanya bisa agar orang itu bisa menikmati hidupnya di sisa-sisa yang terakhir itu. Pengobatan paliatif itu namanya. Jadi contohnya kalau dia sangat sakit, sakitnya dikurangi. Dia misalkan down karena ya orang kalau sakit itu mesti mengalami gangguan psikologis down, maka dia dibangun psikologisnya agar dia menjadi optimis dalam menikmati sisa-sisa hidupnya itu. Kan ada yang organnya diangkat tapi tetap di kemo. Iya, artinya kita itu kalau melihat ini hanya satu sel yang lari itu nanti bisa hidup sendiri. Nah, kalau ini diambil, ada satu sel ini yang lari, inilah yang dikejar dengan kemo. Tapi satu hal, kemo itu jarang yang spesifik hanya menembak ini. Jadi ibarat ini adalah seekor lalat, tembak pakai granador gitu. Terus kenapa cenderung orang yang di kemo itu mayoritas gundul? Lah ya itu ibarat ada satu lalat yang dikejar pakai bom gitu loh. Rontok semua. Ibaratnya begitu.
Jadi kemo itu kan tidak bisa, kalau satu sel yang bisa kita ketahui taruh tembak selesai, tapi tidak diketahui, makanya dipakai ini, semua terpengaruh. Sama dengan radiasi ini yang diradiasi, dan sekitarnya ini kan mesti kena. Tidak mungkin hanya ini saja yang satu ini tidak kena, tidak mungkin. Jadi ada radiasi, ada kemo, ada operasi. Dan kalau kanker darah yang rusak apanya, Dok? Ya. Kalau kanker darah. Kanker darah ya sel inti selnya darah itu yang rusak. Berkembangnya darah itu. Iya, tidak terkendali. Sehingga yang porsinya misalkan di dalam sel darah merah setiap 5 juta sel darah merah itu ada 100 sel darah putih. Namanya itu ya. Nah ini sel darah putihnya ini menjadi 1000 misalnya. Nah, sehingga ini ya karena makan itu karena tidak terkendali tadi. Ini fungsinya seharusnya dia menjaga, malah makan. Jadinya fungsinya bentuknya berubah, fungsinya juga berubah. Bahkan menjadi tidak berfungsi, tapi malah merugikan. Itulah ceritanya kanker seperti itu. Mungkin apa terkait dengan ini saya tidak tahu. Mungkin bisa dicari lebih dahulu bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ya ini. Karena sekarang kalau kita ngomong tentang polusi itu kan kelakuan kita. Ada polusi kelakuan kita. Ada dokter yang bisa kemudian memprediksi, Dok. Oh, kanker Anda itu sudah berat parah. Perkiraan Anda ini cuma bisa hidup dalam beberapa bulan. Itu. Bagaimana itu, Dok? Ya, itu berdasarkan statistik. Nah, statistik ini sekian. Jadi mungkin ini program. Tapi yang namanya hidup itu nyawa kan bukan urusannya dokter. Ceritanya gitu ceritanya. Tapi probabilitas itu tetap ada. Ya ada data-data. Ada data-data. Jadi kalau yang ini tingkat survivalnya sekian tahun ini ada itu. Tapi dia masing-masing orang kan punya tubuh sendiri yang berbeda dengan orang lain. Artinya kemungkinan bisa bertahan hidup. Iya, itu diantaranya. Ya pencegahannya kita kembali kepada yang tadi. Lingkungan itu semuanya harus dikendalikan. Ya, itu upaya. Namanya upaya bermacam-macam. Ada yang upayanya cukup dengan meditasi, upayanya hanya dengan berdoa, ya monggo. Kita tidak bisa mengendalikan secara wah ini karena penyebabnya tidak spesifik. Beda kalau ini kalau penyakit ini disebabkan karena ini, maka kalau begini. Ini tidak bisa. Artinya tadi salah satu ada karena polusi, Dok. Iya. Ada orang nggak merokok dan hidupnya katakanlah tertib, disiplin, jaga kesehatan, tapi masih kena kanker. Iya bisa. Ya. Karena kalau kita ngomong rokok, yang merokok Sedah. Kalau merokok itu dalam statistiknya penyakit kanker karena rokok ya, yaitu 99% orang yang kena kanker paru, 99% ya, orang kena paru itu perokok. Sudah sebenarnya ini 99% itu benar perokok. Tapi 99% dari perokok tidak kena kanker. Nah, itu kaidahnya begitu kaidahnya. Loh, iya begitu. Jadi kalau kita ngomong ya, kita kumpulkan orang yang kena sakit kanker paru, kita kumpulkan 100 orang ya. Itu yang tidak merokok cuma satu paling. Ya, semuanya merokok. Tapi kalau kita ngomong orang yang merokok, orang merokok 100, maka yang kena kanker cuma satu. Nah, jadi itu seperti itu. Makanya itu sekali lagi logika kedokteran tidak bisa diterapkan secara seperti orang umum. Tidak bisa. Sama dengan kalau orang sakit tipes itu mesti panas. Tapi kalau orang panas jangan dituduh tipes. Tidak bisa. Bisa corona. Tidak tentu corona. Tidak sakit bisa itu. Maksudnya bisa corona. Tidak sakit pun bisa. Orang kurang minum bisa panas. Nah, itu begitu. Makanya itu tidak bisa dilakukan seperti itu.
Ya, ini kira-kira pengetahuan kita tentang ini. Ya, moga-moga bisa membuat kita lebih hati-hati bagaimana dalam mengelola hidup ini. Demikian mungkin saya sampaikan. Maaf, dari faktor Apa? makanan tuh, makanan. Loh, tadi bahan tambahan makanan sih ada. Saya ingin agak gangguan ini. Apa kok gangguan ini? Jadi beberapa bahan tambahan makanan itu bisa dituduh, contohnya seperti Pengawet. pengawet, pemanis, ada bisa itu. Pewarna apalagi. Pewarna itu kalau yang bukan pewarna ini, pewarna apa namanya? Pewarna makanan yang saya sebutkan tempo hari bahwa pewarna yang digunakan ini pewarna untuk kain, pewarna untuk kertas. Itu kalau digunakan bisa menyebabkan itu. Tapi dikatakan jangan kalau setiap orang yang mengkonsumsi itu jadi ini, enggak. Sama dengan rokok tadi. Kalau ada 100 orang kanker yang kena kanker paru dikumpulkan, 99 itu masih merokok. Ya. Tapi kalau 100 orang yang merokok dikumpulkan, yang kena kanker cuma 1. Tapi ada juga dari faktor daya tubuh, daya tahan tubuh juga. Loh, itu tadi kan ada yang satu kalau ini kena ini bisa mati, selnya mati sendiri karena tubuhnya bagus, punya daya tahan yang bagus. Tapi yang enggak bisa berkembang enggak karu-karuan. Soalnya ada orang yang makanannya itu terkontaminasi oleh seperti micin-micin apa itu kan terpek. Enggak usah micin-micin, yang makan bekas-bekas itu cuma jalan-jalan banyak itu. Kan seperti itu. Cuma kita masa mau gitu yang itu, pertanyaannya kan begitu. Tetap kita harus kerangka dalam hati-hati tadi. Mungkin sementara itu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.